kami KPU tetap harus menginformasikan seluruh rangkaian ataupun berkaitan dengan produk-produk hukum juga ini melalui digitalisasi. Lalu dari sekian diskusi kita yang panjang dan nama-nama yang disetorkan tadi, inilah yang muncul, yaitu opsi. Setelah pendaftaran peserta pemilu, maka di situ nanti melakukan verifikasi terhadap partai politik itu. Proses penyelenggaraan pemilu itu muaranya adalah memang soal penyelenggaraan. Tetapi pada akhirnya kadang-kadang ada peserta pemilu yang tidak puas dengan proses penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU. Halo teman pemilih, selamat datang di episode perdana Opsi, obrolan pemilu santai dan informatif bersama KPU Kabupaten Batanghari. Kali ini bersama saya Anissa Fani. Saya Imam Aditya Pertama dan kami akan memandu jalannya episode kali ini. Nah teman pemilih, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih panjang, kita mau cerita sedikit nih Bang Imam. Ya. Hari ini merupakan hari yang spesial bagi KPU Kabupaten Batanghari karena merupakan langkah baru bagi KPU Batanghari menyediakan ruang obrolan yang santai namun tetap penuh makna. Betul sekali Kak Ica. Podcast ini hadir supaya informasi tentang kepemiluan itu makin mudah dipahami Kak, dan dapat menjadi sumber wawasan yang unik dan menarik. Nah, di episode perdana ini, teman pemilih, kita akan membahas bagaimana latar belakang tercetusnya ide pembuatan podcast ini dan bagaimana makna dibalik pemilihan kata opsi sebagai nama podcast di KPU Kabupaten Batanghari. Serta kita juga akan mengetahui dan mengenali lebih dekat apa sih divisi-divisi yang ada di KPU Kabupaten Batanghari. Dan hari ini juga sudah hadir bersama kami narasumber kita yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Ketua dan anggota KPU Kabupaten Batanghari. Selamat datang Bapak-Bapak semua. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Nah teman pemilih di rumah, di episode pertama ini untuk narasumber adalah para komisioner atau pimpinan KPU Batanghari teman-teman. Nah sebelum kita mulai nih Pak, saya ada pantun. Boleh Pak ya? Silakan. Boleh. Nanti nak berbalas silakan Pak. Iya. Pak Arif itu pintar pantun ya. Siap. Jadi Pak, kebulian membeli bolen. Cakep Pak. Ulang Pak ya. Kebulian membeli bolen. Cakep. Bolen disimpan dalam lemari. Cakep. Terima kasih kepada pimpinan yang keren telah hadir di podcast Opsi Kabupaten Batanghari. Balas Pak silakan. Nanti ketua yang balas. Oke, siap Pak. Sesi. Oke Pak, karena hari ini adalah podcast episode pertama, kita akan memperkenalkan podcast ini kepada teman pemilih di rumah Pak. Mungkin kepada Pak Ali bisa jelaskan sedikit latar belakang tentang diadakannya podcast ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Langsung saja saya sampaikan bahwa di tengah non-tahapan pada pemilihan Presiden dan DPR di pemilu 2024, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2024, kita di periode 2025 hingga 2026 akan ada kekosongan tahapan. Sehingga muncullah ide bahwa kami KPU tetap harus menginformasikan seluruh rangkaian ataupun berkaitan dengan produk-produk hukum juga ini melalui digitalisasi. Maka kami juga melakukan rapat kecil lah bahwa kita akan membentuk suatu podcast ya, karena memang di hari ini kita di era digital. Maka kita sepakat, alhamdulillah kita bisa canangkan ini, kita launching hari ini podcast KPU Batanghari.
Baik, pertanyaan selanjutnya kami beralih ke Pak Harapanami nih Pak, selaku Kadif Sosdikli Parmas dan SDM. Kan nama podcast kita ini opsi Pak ya. Iya, iya. Jadi bagaimana nih Pak sebenarnya pemilihan nama itu, apakah filosofinya, bagaimana maknanya? Mungkin Pak teman pemilih ingin mengetahui Pak di rumah. Oke, nama opsi ini muncul, ini seperti disampaikan tadi pas kita launching ya, ini sudah lama sebenarnya kita mencari nama ya. Mana nama yang paling tepat biar menarik di mata pemilih, kemudian menarik di mata pemirsa seperti itu ya. Nah, jadi itu ada beberapa banyak pilihan yang muncul baik dari komisioner maupun semua sekretariat itu memunculkan nama di setiap grup-grup kita yang ada. Nah, dari sekian nama yang sudah dimunculkan, ternyata yang paling tepat itu adalah yang paling singkat dan padat dan sudah artinya juga bagus, yaitu jatuhlah pilihan kita kepada opsi. Obrolan santai, obrolan pemilu santai dan informatif. Nah, jadi opsi gitu kan. Jadi ini nama ini juga mirip-mirip lah dengan nama-nama podcast yang sudah banyak terkenal kan. Seperti podcastnya Deddy Corbuzier ya kan. Podcastnya Roma Irama, Bisikan Roma, seperti itu kan. Jadi kita juga ingin membuat seperti itulah kira-kira. Jadi opsi ini mudah-mudahan nanti lebih terkenal dibanding dengan podcast-podcast yang ada di KPU kabupaten kota yang ada di provinsi kami. Baik Pak ya, berarti pemilihan namanya cukup lama Kak ya? Cukup lama. Iya. Ketua saja itu hampir dia mengusulkan ada 6. Oh, 6. 6, tapi nggak ada yang terpilih satu pun. Oke. Berarti nama ini sudah disiapkan sejak lama dan tentunya pasti harapan-harapan dari komisioner dan sekretariat kita tumpahkan di podcast ini Pak ya. Oh, jadi begini, dia namanya tuh bukan sudah lama kita siapkan, enggak. Nama ini lama kita mencari gitu. Bukan menyiapkannya, tapi lama kita mencari, berdiskusi bersama-sama apa yang paling bagus. Lalu dari sekian diskusi kita yang panjang dan nama-nama yang disetorkan tadi, inilah yang muncul, yaitu opsi. Ini sesuai, Pak ya. Ini yang paling sesuai. Opsi kan pilihan, memilih. Sama dengan kita KPU ini kan, KPU kan memilih gitu kan. Memilih pemimpin ya, Pak ya. Memilih pemimpin. Penyelenggara untuk memilih pemimpin kan seperti itu. Nah, teman pemilih di rumah, demikianlah latar belakang dan filosofi dipilihnya nama opsi sebagai slogan atau jargon podcast kita ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan memperkenalkan secara singkat divisi-divisi apa saja yang ada di KPU Kabupaten Batanghari. Baik, kami persilakan Pak kepada Bapak Ahmad Harim selaku Ketua KPU Kabupaten Batanghari dan sekaligus ke Kadif Kul untuk menjelaskan Pak kepada teman pemilih bagaimana sih divisi Kul itu dan bagaimana perannya di KPU Kabupaten Batanghari ini. Baik, KUL ya, disingkat KUL itu kepanjangan adalah Keuangan, Umum, dan Logistik. Nah, itu melekat kepada jabatan saya sebagai ketua. Ada keuangan terkait dengan bagaimana merencanakan semua rangkaian kegiatan yang berbasis anggaran, itu dikategorikan sebagai keuangan. Kemudian ada umum. Nah, umum ini berkaitan dengan sarana dan prasarana di KPU Batanghari. Ya, perlengkapan lah, bagian perlengkapan, itu juga divisi ketua. Terakhir adalah logistik. Ya, kalau bicara logistik tentu ini berkaitan dengan kesiapan-kesiapan penyelenggara pemilu menjelang pemilu maupun pilkada. Nah, banyak pertanyaan yang muncul, apa itu logistik? Nah, tentu ini ada beberapa yang harus kita persiapkan seperti kotak, bilik suara, dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan nama logistik. Nah, itu divisi yang langsung dinaungi oleh jabatan ketua. Berarti banyak sekali Pak ya peran-peran yang dimiliki oleh divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik ini. Ya, kan semua komisioner kan punya divisi masing-masing ya. Nanti bisa disampaikan masing-masing kadip atau ketua divisi terkait dengan tugas pokok dan fungsinya selaku ketua divisi. Ya, baik Pak. Oke, Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Harapanami selaku Kadis Sosdikli Parmas dan SDM. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini kan divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Panjang ya kan? Panjang. Panjang, sosialisasi,
pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Kadang-kadang sebagian orang lupa, sebagian kita di KPU ini kurang hafal sebenarnya kadang-kadang dengan divisi ini, karena terlalu panjang. Nah, jadi itu kalau sosialisasi kepada pemirsa ya seperti biasa namanya sosialisasi, mensosialisasikan tahapan, mensosialisasikan calon, ya baik itu calon presiden, calon anggota DPR, DPR kabupaten, provinsi RI, kemudian DPD, serta calon kepala daerah, pilkada. Nah, itu memang tugas daripada sosialisasi daripada KPU melalui divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Itu mensosialisasikan. Peraturan juga demikian. Walaupun itu nanti kerjasama dengan divisi hukum, tapi sebenarnya regulasi-regulasi yang ada itu juga harus disosialisasikan oleh divisi sosialisasi. Kemudian ada pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih ini artinya kita contoh ya, sebagai contoh itu ada pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS ya di sekolah-sekolah, kemudian di pesantren misalnya atau di SMP. Nah, itu bagian dari kita pendidikan kepada pemilih atau pra pemilih ya, terutama pemilih pemula, supaya mereka nanti mengerti tata cara memilih ke TPS. Yang namanya orang baru kan, pasti ragu-ragu ke dalam TPS kan, apa sih, gimana sih tata cara mencoblos? Pasti mereka bingung. Ketika masuk ke dalam TPS baru, sama dengan pengantin baru kan, pengantin baru kalau belum kenal mungkin agak ragu-ragu, kayak gitu. Itulah tugas KPU ini, supaya nanti jangan salah coblos, iya kan? Nah, jadi itu nanti supaya jangan salah coblos, itulah salah satu tugas daripada divisi Sosdikli Parmas terkait dengan pendidikan pemilih. Nah, ada lagi apa? Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini apa tugasnya? Salah satunya adalah memfasilitasi kalau seandainya ada pihak luar yang mau misalnya survei atau meminta apa namanya itu, ya boleh dia survei masalah calon, kemudian survei terkait tingkat partisipasi, itu boleh juga. Nah, itu salah satu daripada bentuk kegiatan dan juga fasilitasi daripada divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Nah, terakhir ada SDM. Nah, kalau SDM ini sebenarnya ya secara umum, SDM itu baik SDM di KPU maupun SDM nanti dalam artian badan ad hoc. Ada PPK, panitia pemilihan kecamatan, ada PPS, panitia pemungutan suara. Kemudian juga ada sekretariatnya nanti yang ada tersebar di, kalau PPK di kecamatan, kalau PPS di desa atau kelurahan. Kemudian ada lagi nantinya KPPS. Nah, KPPS. KPPS ini ada nanti berjumlah 7 orang yang bertugas di TPS-TPS. Dan juga nanti petugas ketertiban. Nah, itu adalah bagian daripada tugas daripada divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM dalam penyelenggaraan pemilu untuk merekrut daripada semua badan ad hoc tersebut. Termasuklah nanti di dalamnya adalah Pantarli. Oke, mungkin itu secara singkat ya perkenalan terkait dengan divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Mungkin demikian, terima kasih. Baik teman pemilih, sudah dengar sekali ya dari penjelasan Bapak Harapan Nami, banyak sekali peran-peran divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Mungkin kita sekarang bisa beralih ke divisi teknis penyelenggaraan pemilu ya teman pemilih, dan kita harap untuk Bapak Enu untuk menjelaskan kepada teman pemilih bagaimana sih Pak divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu perannya di KPU Kabupaten Batanghari. Ya, teman pemilih, saya Emno dari KPU Kabupaten Batanghari selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan juga Pemilihan. Yang jelas bukan penyelenggaraan jenazah. Dalam hal ini tugas daripada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu itu tidak banyak, hanya ada beberapa. Yang pertama ini yaitu membidangi untuk peserta pemilu maupun pemilihan. Artinya pendaftaran peserta pemilu maupun pemilihan. Di mana untuk pemilu itu sendiri yaitu partai politik ya sebagai peserta pemilunya. Nah, tentunya melakukan setelah pendaftaran peserta pemilu
maka di situ nanti melakukan verifikasi terhadap partai politik itu. Selanjutnya, setelah lolos peserta pemilunya, baru ada bakal calon yang akan masuk ke dalam partai politik itu. Bakal calon legislatif. Nah, bakal calon legislatif ini juga nantinya akan mendaftar ke KPU, KPU provinsi maupun kabupaten. Nah, setelah itu, setelah ada pendaftaran bakal calon legislatif, maka juga dilakukan verifikasi, baik itu administrasi maupun faktual. Jika ditemukan keraguan-raguan terhadap dokumen bakal calon legislatif itu, maka itu wajib dilakukan verifikasi faktual. Dokumen apa saja itu, misalnya ijazah, kemudian keterangan dari rumah sakit, atau sejenisnya, atau yang lainnya. Kemudian sama halnya itu untuk pemilihan, itu jenis pemilihan bakal calon bupati. Nah, ini bakal calon bupati tetap mendaftar, kemudian kita lakukan verifikasi. Setelah tahapan ini, maka divisi teknis itu fokusnya di setelah pendaftaran pencalonan selesai sampai akhir, sampai ditetapkan bakal calon tersebut melalui keputusan, ya, tentunya melalui keputusan KPU, melalui rapat pleno, itu ditetapkan sebagai calon. Setelah ini selesai, divisi teknis itu lanjut ke persiapan pemungutan dan penghitungan. Jadi fokusnya di situ, kemudian rekapitulasi, dan terakhir penetapan calon terpilih. Nah, jadi makanya di sini yang perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa divisi teknis ini di apa ya, untuk jargonnya ya, itu disebut sebagai jantungnya pemilu. Karena memang di sini membidangi banyak hal juga yang berkaitan dengan peserta pemilu. Nah, selanjutnya juga divisi teknis, setelah itu apakah selesai? Belum. Karena kalau untuk untuk DPRD terpilih, itu juga nantinya divisi teknis itu lagi nunggu, ya. Jika terjadi PAW DPRD, maka ini kita proses itu. Nah, itu tugas-tugas daripada divisi teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jadi seperti slogan Bapak tadi, jantung pemilu ya Pak ya? Jantungnya pemilu. Dimulai dari awal pencalonan ya Pak ya, sampai nanti pada tahap selanjutnya juga ada PAW ya Pak ya? Ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Ahmad Ansori selaku Kadif Hukum dan Pengawasan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Imam, Mbak Ica. Selamat sore teman pemilih. Alhamdulillah kami bisa hadir hari ini berempat, komisioner KPU Bulan Matahari, di podcast Opsi, obrolan pemilu santai dan informatif. Nah, sepertinya ini memang perdana ya Mas Imam ya. Iya Pak. Nah, kita melakukan obrolan seputar pemilu. Saya menerangkan dari divisi saya, menjelaskan. Tadi sudah dikenalkan sama Mas Imam bahwa saya nama Muhammad Ansori dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bulan Matahari. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya tugas Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Bulan Matahari, Mas Imam, ya sebenarnya dari semua divisi yang ada ini kan memang nomenklaturnya ini sudah jelas sekali di tupoksi tata kerja kita, ya kan, ada di dalam PKPU itu diatur bahwa saya selaku divisi hukum dan pengawasan itu punya tanggung jawab, diantaranya salah satunya adalah ini soal advokasi, Mas Imam, soal advokasi KPU. Jadi memang di antara proses penyelenggaraan pemilu itu muaranya adalah memang soal penyelenggaraan. Tetapi pada akhirnya kadang-kadang ada peserta pemilu yang tidak puas dengan proses penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh KPU. Nah, maka disitulah munculnya divisi hukum salah satu tugasnya. Kita ini tentu kalau di
kalangan internal KPU itu ya divisi hukum itu pengacaranya KPU lah, kira-kira begitu. Tim advokasinya KPU dalam urusan sengketa maupun gugatan-gugatan yang masuk ke KPU sampai ke Mahkamah Konstitusi itu Mas Imam. Seperti kemarin pada saat pemilu legislatif itu, alhamdulillah KPU Batanghari ini masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ada gugatan dari peserta pemilu terkait memang ketidakpuasan mereka dengan penyelenggaraan yang kita laksanakan, maka mereka mengadukan KPU sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya melakukan pendampingan soal menjawab semua dalil-dalil yang memang ya disangkakan lah, kira-kira begitu, kepada kita KPU dalam proses penyelenggaraan itu yang dianggap salah atau segala macam. Maka saya selaku divisi hukum menyiapkan semuanya. Walaupun memang oleh KPU RI melalui KPU Provinsi, kita itu tetap menunjuk pengacara yang memang legal. Ya. Karena memang pada saat PHPU kemarin itu pemilunya adalah pemilu nasional, maka penunjukan pengacaranya itu ada di KPU RI. Nah, pada saat pilkada misalnya, itu juga mendampingi Mas Imam kalau ada gugatan. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat pilkada kita itu kita tidak ada gugatan untuk pilkada di Kabupaten Batanghari. Itu salah satu tugas. Jadi mendampingi KPU soal gugatan-gugatan yang masuk terhadap ketidakpuasan peserta pemilu kepada KPU itu. Kemudian ada bahasa pengawasan di situ, divisi hukum dan pengawasan. Nah, makna pengawasan ini apa? Pengawasan itu wilayah yang saya awasi adalah soal internal. Makanya kalau tadi Pak Anu bilang ada jantungnya itu ada di divisi teknis, nah inspektoratnya itu ada di saya sebenarnya. Kalau soal pengawasan internal terkait dengan badan ad hoc yang kita bentuk, karena memang penyelenggaraan pemilu ini kan ada badan ad hocnya, ada PPK, PPS sampai ke KPPS. Nah, kalau yang badan ad hoc ini nakal-nakal Mas Imam secara etik, nah itu yang bergerak untuk menindaklanjuti itu adalah divisi hukum. Pengampunya nanti berkoordinasi dengan divisi pembentuk daripada badan ad hoc itu, yaitu divisi Parmas kan untuk pembentuknya itu. Mungkin itu singkatnya lah Mas Imam, kira-kira gambaran divisi hukum itu tugasnya. Secara internal saya punya hak mengawasi badan ad hoc, melakukan penindakan-penindakan sampai memang mungkin yang memutuskan, walaupun itu tetap di rapat pleno pimpinan kami berlima, kami putuskan misalnya bisa dipecat nih kalau ada badan ad hoc yang memang melanggar etik penyelenggaraan pemilu itu. Barangkali itu Mas Imam yang bisa saya jawab. Oke, siap Pak. Sampailah kita pada divisi perencanaan data dan informasi teman pemilih. Namun sayang sekali, Kadif kita, Rendatin, pada saat ini berhalangan untuk hadir. Nama beliau adalah Bapak Henry Handayani. Mungkin teman-teman pemilih bisa bertemu di episode selanjutnya. Nah, oke Pak, untuk pertanyaan penutup nih Pak, kami minta kepada Bapak selaku narasumber closing statement Pak, atau kalimat harapan terkait podcast ini ke depannya Pak. Silakan Pak, mungkin dari Pak Ketua dulu. Oke, terima kasih Bung Imam. Tentu ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, teman pemilih di manapun berada, ya, bahwa banyak pertanyaan yang muncul hari ini bahwa tugas KPU apa sih pasca pemilu, tugas KPU apa sih pasca pilkada. Nah, ini juga menjadi salah satu kegiatan sosialisasi yang kami lakukan melalui digitalisasi, ya. Di era digitalisasi juga kita menyampaikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pendidikan politik, berkaitan dengan informasi-informasi hukum, juga melalui kegiatan digitalisasi melalui podcast opsi yang sudah kita launching ini. Mudah-mudahan ini terus berkembang dengan harapan semua pertanyaan-pertanyaan muncul kepada teman-teman pemilih bisa terjawab. Mungkin itu demikian. Oke, siap. Selanjutnya mungkin Pak Nami. Jadi kita berharap ya opsi ini atau podcast KPU Batanghari ini itu nanti dapat menjawab kebutuhan masyarakat ya. Kita akan menyajikan hari mudah-mudahan ke depan ini lebih aktif, kemudian sukses, serta pemirsanya banyak. Nah, itu harapan kita ke depan. Jadi tidak hanya sekedar ibaratnya di internal KPU saja, tapi kita kalau bisa sampai nanti menjangkau
masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa, di kampung-kampung menyaksikan podcast kita ini, menjawab kebutuhan mereka atas informasi tentang pemilu, pemilihan, tentang KPU, atau tentang hal-hal lain yang perlu memang kita sampaikan kepada warga masyarakat khususnya di KPU Kabupaten Batanghari atau di Kabupaten Batanghari. Mungkin itu saja Mas Imam. Sebagai sarana edukasi lah Pak ya. Iya, edukasi. Kita mengedukasi masyarakat kan. Zaman udah digital ya Pak Ya, zaman digital ini kan. Nah, jadi itu. Nah, terkait mungkin ke depannya ya mudah-mudahan nanti narasumber-narasumber kita juga ya mudah-mudahan ada yang dari luar ya, ada dari provinsi, ada juga mungkin nanti dari Jakarta, ya kan? Mudah-mudahan saja Amin. bisa kita Amin. jalankan dan ini semakin sukses. Mungkin itu Pak Nyom. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Pak Nuh Pak, silakan Pak. Baik, harapan sebagaimana saya sampaikan di awal, ini jantung ya. Maka saya berharap ini podcast opsi ini bisa seperti jantung. Artinya apa? Ketika berhenti bekerja, maka dia akan berhenti selamanya. Cuman dalam hal ini juga untuk stabilitasnya, maka jantung juga tidak boleh bekerja ekstra. Artinya ketika detak jantung tersebut begitu cepat, maka nantinya bisa berpengaruh juga ya. Maka saya berharap seperti itu opsi ini juga bekerja seperti jantung yang saya sampaikan tadi. Jadi tetap stabil ke depannya. Itu saja. Bisa terus berkelanjutan ya Pak. Berkelanjutan. Sesuai dengan latar belakang dan filosofi tadi Pak. Iya. Silakan Pak, sorry Pak. Oke Mas Imam, ya saya pikir kita kembalikan tetap dengan namanya kan. Bahwa kita pengen ini menjadi media yang informatif bagi semua kalangan masyarakat soal kepemiluan, sehingga memang walaupun di masa-masa non tahapan KPU tetap memberikan informasi-informasi yang aktif, informatif, ya kan, update, ya kan, soal regulasi pemilu. Apalagi regulasi pemilu itu biasanya selalu memang ada pembaruan-pembaruan. Maka melalui media opsi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui itu, dan mudah-mudahan teman-teman yang berada di divisi Parmas ini bisa konsisten melaksanakan kegiatan ini. Dan kali itu harapan saya, Mas Imam. Baik Pak, mungkin sebelum terakhir kali kita menyelesaikan obrolan kita ini, kami mau minta masukan Pak dan saran untuk sarana dan prasarana podcast opsi ini Pak. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Ketua. Diwakili ketua. Biar ketua aja lah yang jawab ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Imam dan Mbak Ica ya. Kalau untuk rangkaian kegiatan launching podcast ya, ini episode 1. Apa namanya nanti silakan. Ini cukup kami nilai luar biasa. Rangkaian seremonialnya cukup wah ya. Dan kami juga berharap bukan hanya di luar ruangan, tapi juga di dalam ruangan. Sudah kita melihat fasilitasnya sudah lengkap ya, bahwa sudah ada background, kemudian sudah ada mic standing, kemudian juga sudah lighting. Saya yakin ini sudah cukup bagus ya, cukup dengan ruangan yang sudah ada AC. Nah, ini juga kami mengucapkan kepada divisi sosialisasi yang sudah betul-betul merencanakan, juga telah menganggarkan terkait dengan kesiapan podcast opsi ini. Mudah-mudahan ke depan kekurangan-kekurangan itu saya yakin nanti sudah dipikirkan lah jauh-jauh hari oleh divisi pengampu terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, nanti kan apa disampaikan Pak Nami, tentu ke depan kita bukan hanya ada narasumber dari internal saja, tapi kita akan melibatkan nanti pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak eksternal seperti Forkompinda, kemudian pihak-pihak terkait dengan kepemiluan lah, seperti jaringan demokrasi, kemudian ada beberapa mungkin survei yang juga sudah mendaftar kepada KPU. Nah, itu juga akan kita libatkan untuk memberikan informasi kepada teman-teman pemilih ya, pemirsa-pemirsa pemilih yang di rumah.
Dan saya yakin dan percaya hampir seluruh person masyarakat hari ini mempunyai HP ya, Android, untuk melihat bagaimana perkembangan informasi tentang kepemiluan ini di masa yang akan datang. Baik, karena kita sudah berada di penghujung obrolan teman pemilih, terima kasih untuk Bapak-Bapak semua sudah berkenan hadir pada hari ini dan sudah memberikan informasi-informasi yang sangat inspiratif bagi teman pemilih. Dan harapannya pada teman pemilih setelah menonton podcast kita episode kali ini, teman pemilih mengetahui lebih banyak mengenai KPU Kabupaten Batanghari. Nah, untuk teman pemilih di rumah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel platform media kita ya. Serta nantikan episode-episode selanjutnya. Saya Anissa Fani, Saya Imam Adityo Pratama. selamat bertemu di episode selanjutnya.